mereka berarti sedang merencanakan secara strategis. Lalu yang di tactical management biasanya pelaksana tapi juga bisa memodifikasi rencana strategis yang sudah dibuat oleh strategic management. Lalu yang operational management ini benar-benar pure pelaksananya saja. Kalaupun ada usulan-usulan, biasanya dia sifatnya bottom to top. Jadi paling cuman sekedar feedback atau sekedar memperbaiki prosesnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawah sini, seperti ada yang berjarak. Ini bukan segitiga Illuminati, bukan. Jadi jaraknya ini maksudnya adalah mereka yang di non-management employee nggak bisa naik pangkat atau jenjang karirnya terbatas hanya sampai di sini saja. Jadi dia tidak bisa menduduki jabatan di atasnya lagi atau di atasnya lagi. Karena itulah dibuat jarak ini. Dan dia disebut dengan non-management employees. Contohnya kalau di bidang akademik atau di kampus yang sering kita lihat adalah mereka yang outsourcing dari office boy atau office girl yang membersihkan tempat kita ya. Jadi mungkin kalian notice ada beberapa bapak ibu yang berseragam beda abu-abu kalau nggak salah seragamnya. Nah, mereka itu adalah non-management employees. Mereka ada di lingkungan kita, tapi dia nggak bisa melanjutkan ke jenjang karir berikutnya. Nah, di segitiga ini kalau kita lihat ada ruas-ruas vertikal yang mana di sini divisi marketing, divisi accounting, divisi manufacturing, atau misalnya yang lain. Contoh lainnya misalnya warehouse, lalu sales, lalu human resource. Banyak sekali ya kalau mau dituliskan satu persatu. Nah, hari ini kita membahas CRM. CRM ada di bagian yang mana atau ada di lapisan yang mana? CRM ini ada di lapisan strategic management, ada di tactical juga, dan ada di operational management juga. Jadi ada di setiap lapisan ya. Mungkin kita perlu mengetahui dulu, atau saya yakin sih kalian pernah lihat kata-kata CRM di beberapa tempat. Nah, ini artinya apa sih? Artinya adalah ada dua, yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai pelanggan secara lengkap kepada perusahaan. Jadi data kalian itu sebagai pelanggan misalnya, jenis kelamin, usia, status pernikahan, jumlah anak, kalau bisa usia anaknya sekalian berapa gitu ya. Lalu warna favoritnya itu disajikan secara lengkap kepada perusahaan dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya sih untuk tujuan marketing atau personalisasi produk. Lalu tujuan kedua ini yang mungkin agak jarang ya definisinya. Tujuan kedua ini menyediakan informasi mengenai perusahaan secara lengkap kepada pelanggan. Misalnya, produk apa saja yang dijual. Kalau ini kan dari website mereka saja sudah bisa diketahui ya. Nah, tapi nggak cukup itu saja. Misalnya, mitra ekspedisi apa sajakah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut? Apa saja pilihan pembayaran yang disediakan? Memungkinkan nggak untuk custom product? Atau mungkin nggak untuk kolaborasi menggunakan produk yang sama lalu menciptakan produk baru? Seperti misalnya button scarf sama benang jarum. Nah, informasi-informasi itulah yang merupakan salah satu tujuan dari CRM yang kedua ini. Walaupun ngetrennya sih, itu yang dikenal adalah tujuan pertama. Jadi nanti kalian jangan bingung ya kalau misalnya, kok ini CRM cuman fokus ke informasi pelanggan aja. Ya itu emang yang mainstreamnya begitu. Ya sesuai dengan namanya ya, customer relationship management. Cuman relationship-nya kadang-kadang cuma satu arah doang yang dikenal oleh publik. Padahal sebenarnya relationship-nya adalah dua arah. Dua arah itu dari customer ke pelanggan, dan arah berikutnya dari pelanggan, customer ke perusahaan, dan arah selanjutnya adalah perusahaan ke customer. Nah, di sini sama seperti yang ERP kemarin, ERP sama sistem ERP sama software ERP itu tiga hal yang berbeda. Nah, CRM juga demikian. CRM sama sistem CRM sama software CRM itu tiga sistem yang berbeda.
CRM saja itu adalah konsepnya. Konsepnya ini tadi ya. Nah, ini konsepnya CRM. Sekarang kita ke sistemnya CRM. Jadi sistem yang membantu organisasi bisnis untuk mengelola semua aspek yang berhubungan dengan pelanggan. Apa saja yang berhubungan dengan pelanggan, otomatis ini sangat custom sekali untuk setiap perusahaan, beda-beda. Kadang ada yang butuh cuma marketing aja, kadang ada marketing dan penjualan, atau kadang dia mengajak customer-nya untuk collabs. Misalnya, kalau customer-nya punya follower sekian, lalu dia posting produknya, maka dia punya potongan berapa persen. Nah, itu beda-beda kan ya. Itu dinamakan dengan sistem CRM. Ini merupakan keuntungannya menerapkan sistem CRM. Misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan, nanti akan diceritakan kenapa kok pelanggan itu kepuasannya bisa meningkat kalau misalnya pakai CRM. Lalu loyalitas. Kalian pasti tahu ya bedanya kepuasan dan loyalitas. Kalau kepuasan dia sekali pakai misalnya minum boba gitu ya, minuman boba. Sekali minum dia udah puas, sudah dahaganya sudah hilang. Lalu dia tadi awalnya pengen yang asem sama manis, sudah terpenuhi oleh minuman itu, udah puas, selesai. Tapi kalau loyalitas, dia akan balik ke dia lagi untuk membeli barang itu beberapa kali. Itu dinamakan loyal. Atau kalau misalnya minuman boba itu mau bangkrut, maka dia akan mengajak teman-temannya untuk ke minuman boba tersebut supaya nggak jadi bangkrut misalnya. Ini sering terjadi ya kayak gini ya. Dulu ada yang Zangrandi, ice cream gitu ya. Lalu ada Fish and Co juga, dia mengisukan mau tutup gitu ya, tapi ternyata nggak jadi. Orang-orang udah berbondong-bondong ke sana, mengenang masa-masa nostalgia gitu ya. Ternyata nggak jadi tutup. Oke, mereka yang ke sana itu adalah mereka yang loyal ke sana. Lalu menurunnya biaya operasi. Nanti akan ceritakan juga bahwa CRM ini sangat signifikan dampaknya terhadap penurunan biaya promosi atau marketing. Lalu meningkatnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau tadi kita ngomongin sistem CRM, sekarang adalah software CRM. Di sini ada proses otomatisasi dan integrasi antar divisi yang di segitiga tadi ya. Nah, di dalamnya juga ada database pelanggan yang merupakan bintang utamanya dari CRM software. Dulu sebelum ada CRM software itu data-data pelanggan palingan cuma disimpan di Excel doang. Nah, sekarang kita sudah punya relational database yang bisa kita apa-apain. Maksudnya apa-apain itu adalah bisa dicari intisarinya, bisa divisualisasikan, bisa dicari kesimpulannya, atau dilihat trennya, naik atau turunnya pembelian atau kesukaan pelanggan. Selain itu, CRM software juga membolehkan pelanggan mengakses informasi mengenai kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Nanti akan ada videonya software CRM habis ini. Nah, ini ringkasannya. Jadi CRM itu konsepnya, teorinya, lalu ilmu yang berhubungan dengan pelanggan, bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Kita di sini maksudnya perusahaan dengan pelanggan ya. Lalu sistem CRM yaitu sesuatu yang terintegrasi untuk supaya marketing, sales, service itu bisa align atau bisa bekerja sama demi meningkatkan kepuasannya pelanggan dan loyalitasnya pelanggan. Lalu software CRM itu web, aplikasi, atau apa yang kita pakai untuk melakukan misalnya profiling kepada pelanggan, kedua misalnya menawarkan produk yang sesuai dengan pelanggan, ketiga atau menjaga hubungan saja dengan pelanggan. Jadi biasanya hubungan pelanggan itu ada beberapa tahap. Dan ini kalian juga nanti akan saya minta cerita ya. Karena ini kan pengalaman kalian sebagai pelanggan juga lebih kaya mungkin daripada cerita yang saya miliki. Di sini kita bacanya dari atas dulu. Pertama, acquire. Acquire itu artinya mendapatkan. Jadi masa-masa promosi atau marketing
itu mereka mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru misalnya. Sudah nih, dapat dari promosi iklan di TV, didapatkan 100 customer baru. Dia enhance. Dia tingkatkan pembeliannya. Oh ya, sebentar. Dikatakan customer jika apa? Dikatakan customer jika dia sudah at least sekali membeli ya. Jadi habis dipromo, cuman view aja nggak beli itu namanya bukan customer. Jadi habis dipromo, dia view terus dia beli. Nah, itu baru customer ya. Dia dapetin 100 customer baru. Udah beli sekali, lalu dia lakukan enhance. Perusahaannya berusaha untuk meningkatkan jumlah pembelian dari pelanggan yang sudah didapatkan tadi. Entah itu meningkatkan kuantitasnya atau diminta untuk coba rasa baru. Misalnya ini tentang ice cream. Nah, di sana ada peningkatan. Bisa dengan cara cross-sell atau upsell. Nah, ini misalnya kalau cross-sell itu adalah penjualan yang berbeda jenis produknya. Misalnya kalian pernah ditawarin di kasirnya Indomaret sudah check out gitu ya, sudah bayar, terus kalian ditawarin nggak sekalian pulsanya, atau misalnya nggak tebus kupon. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk enhance atau meningkatkan pembelian kalian dengan cara cross-sell, menjual produk yang lain yang berbeda dengan yang sudah kalian beli. Nah, kalau upsell ini, oh iya, kalau misalnya saya sebut-sebut merek ini bukan berarti saya Recording in promosi, progress. melainkan hanya menunjukkan contoh yang dekat dengan kita saja supaya kalian langsung nyambung maksudnya dengan upsell. Upsell ini contohnya adalah misalnya kalau kalian ke McD atau ke KFC, itu kalian beli kentang yang reguler misalnya. Kalian nanti mau di-upgrade nggak atau di-upsize nggak? Nah, itu adalah contoh upselling, yaitu meningkatkan volume atau kuantitas dari barang yang sama. Atau beli 2 gratis 1. Nah, itu juga upselling. Misalnya ini sering ditemukan di Mothercare atau di baju, perusahaan penjual baju gitu ya. Ini kalau beli yang sama, nanti akan dapat satu yang sama lagi. Lalu kalau sudah, kita ke tahap yang paling ujung atau yang paling loyal lah ya istilahnya, yaitu retain. Retain di sini dia nanti akan dipertahankan untuk tetap membeli di perusahaan tersebut. Cara-caranya banyak, misalnya dengan proactive service. Kalian mungkin pernah punya atau berlangganan di salon. Nah, kalau misalnya udah lama nggak facial atau udah lama nggak cuci rambut gitu, biasanya dia WhatsApp atau reminder, udah lama, udah berapa bulan gitu nggak ke sana, nggak pengen melakukan perawatan ini, perawatan itu. Atau juga mereka biasanya menyimpan data ulang tahun kalian. Jadi pas hari H ulang tahunnya mereka memberikan penawaran spesial di bulan itu saja. Nah, kalau ini saya juga pernah ya, waktu itu di baby shop. Jadi di toko baju bayi. Itu ulang tahunnya saya dan dia um, memberikan penawaran spesial yaitu berupa diskon karena saya juga jadi membernya. Oke, lalu di sini adalah CRM functional solution. Jadi solusi-solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan level dari customer life cycle ini. Lalu di sini ada Salesforce Automation. Jadi biasanya ini program-program yang terotomatisasi untuk push selling. Misalnya ada, bisa kalian lihat di Tokopedia, mungkin di Shopee juga ada. Tapi saya jarang pakai Shopee, jadi saya nggak tahu. Jadi kalau di Tokopedia itu, mereka bisa memberikan produk-produk serupa. Atau kamu barusan search ini loh. Atau di Netflix. Nah, mereka juga menawarkan tayangan-tayangan yang mirip dengan kalian sukai, tapi belum pernah ditonton. Itu merupakan salah satu implementasi dari Salesforce Automation. Lalu berikutnya adalah customer support. Jadi kalau misalnya kalian udah beli
udah bayar Netflix misalnya, loh kok masih nggak kedetek juga sih, padahal sudah bayar, sudah register. Nah, itu biasanya kalian telepon atau kalian ngisi aplikasinya, lalu ke tiket ya, bikin tiket supaya segera ditanggapi. Tiket itu berisi keluhan-keluhan kalian, biasanya diminta capture atau videonya juga. Nah, yang di sini merupakan CRM Integrated Solution yang dimana dia menyediakan service untuk berkolaborasi antara perusahaan tersebut, penyedia produk atau jasanya, kepada customer, lalu customer ke company. Jadi ini yang dua arah tujuan tadi ya. Kalau company ke customer, misalnya dia customer support, lalu customer ke company itu biasanya dia berupa poin-poin pembelian. Kalau misalnya kalian beli sekian, itu poinnya semakin banyak, itu bisa berkontribusi ke company tersebut. Lalu di sini ada partner. Misalnya partner di sini adalah shipping company. Jadi barangnya untuk cepat sampai ke customer, misalnya disediakan pilihan mau JNE kah, mau Tiki kah, mau ini dengan pro dan kontranya masing-masing. Ada yang mahal tapi ada asuransinya. Ada yang murah tapi apa. Nah, ini disediakan kolaborasi dengan partner juga. Nah, kalau yang tadi ini berdasarkan buku dari O'Brien, ada 3 tahapan ya. Kalau berikutnya dari buku CRM-nya langsung, yaitu Pain, nanti eh, judul sama full author-nya bisa dilihat di slide terakhir. Kalau kalian pengen baca, karena ini merupakan salah satu cabang ilmu yang cukup banyak yang suka dan implementasi ya di Lab System Enterprise, Lab SE. Kalau di sini dia lebih kompleks, nggak cuma 3 doang. Kalau tadi cuma 3, di sini ada 6. Ya iyalah ya, bukunya CRM asli gitu kan ya. Mereka lebih mendalam atau lebih detail dalam mengklasifikasikan tahapan dari pelanggan ini. Kita bacanya dari bawah. Yang pertama adalah prospek. Mereka yang berprospek itu adalah mereka yang belum beli, tapi dia kayaknya mau beli deh. Nah, jadi ini seperti target customer atau target marketing. Mereka-mereka yang berprospek. Lalu buyer. Mereka disebut buyer ketika sudah melangsungkan 1 kali transaksi, paling tidak ya, 1 kali transaksi dengan organisasi atau perusahaan. Lalu ada yang dinamakan klien. Dia sudah repeat, berulang kali melakukan transaksi, tapi transaksinya itu bisa jadi negatif atau paling bagus adalah netral terhadap organisasi kalian. Jadi yang namanya selesai transaksi itu kan dia biasanya memberikan rating ya. Kalau sekarang sih ratingnya eksplisit. Bisa bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ada juga yang bintang 1 sama 2. Biasanya bintang 1 sama 2 itu disebut dengan responnya negatif. 3 itu netral, 4 sama 5 itu berarti dia positif. Nah, klien ini dia repeat buyer, tapi range-nya masih dari yang negatif sampai yang positif. Nah, beda dengan supporter. Supporter adalah mereka yang pastinya udah repeat order, tapi mereka likes your organization. Dia suka sama profil perusahaan kalian dan diam-diam support. Misalnya, kalau ada launching baru, mereka diam-diam mempromosikan ke temannya atau diam-diam membeli untuk temannya, kado kepada temannya. Lalu di tahap berikutnya, seseorang yang secara aktif merekomendasikan, ini kata kuncinya adalah aktif ya, kalau yang ini pasif. Kalau ini aktif ini berarti misalnya dia posting ke sosial media atau bikin review yang positif, di mana orang jadi tahu kalau pelanggan tersebut itu benar-benar memiliki positif review terhadap produknya.
Dan ini mereka secara sukarela loh melakukan marketingnya. Jadi hmm, kadang-kadang memang ada collapse dengan influencer ini, influencer itu. Nah, tapi kalau influencernya sendiri itu belum pernah mencoba produknya, maka dia ya disebutnya partner ya. Tapi kalau dia sudah sering mencoba produknya dan dia punya hal yang positif, dia kalau misalnya beli shampoo ya ke perusahaan itu aja dan dia dari hati memang merekomendasikan kalau shampoo ini bagus. Nah, itu adalah advocate. Lalu someone, ini yang terakhir ya, yang paling atas ya, partner. Jadi mereka sudah menjadi bisnis partner dan keduanya mencari hubungan yang profitable. Ini contohnya adalah reseller. Jadi kalau reseller dia kan sudah menjadi partner dalam menjual produk kalian. Dia mungkin punya kode gift sendiri. Lalu dia juga dapat untung yang nggak mungkin ya reseller nggak dapat untung. Jadi reseller juga mengambil untung pastinya. Jadi kedua belah pihak saling diuntungkan. Perusahaannya menjadi berkurang cost untuk marketing atau cost untuk selling, lalu bisa jadi bertambah area untuk penjualannya karena dibantu oleh reseller ini. Lalu resellernya sendiri juga mendapatkan keuntungan, yaitu berupa profit dari penjualannya yang di-share dengan perusahaan tersebut melalui kontrak bisnis tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Bu Oke, Retno, yes. izin bertanya, tadi untuk tahapan pain itu kan someone towards an organization kan. Yang mana? Untuk tahapan ini kan berarti kan someone towards an organization. Mm-mm. Iya, Nah, ini tak klien ini tak. bukan dari bawah. Nah, kalau misalnya ini kan tahapannya berarti kan eh, orang yang masih belum kenal kenal organisasinya. Jadi kan mulai dari prospek Mm, dan itu kan yes. lanjut ke tahap buyer di mana itu sudah mulai istilahnya mengafek positif kepada organisasi tersebut. Tetapi kenapa klien Mm, definisinya berubah menjadi negatif atau netral kepada organisasi tersebut? Kenapa tidak oke. dibalik? Jadi oh, klien dulu ya, baru Ya, bayar. ya, Loh, maksudnya iya. Jadi kata kuncinya, oke terima kasih pertanyaannya Feril. Jadi kata kuncinya di sini adalah once kalau buyer, tapi kalau klien itu kata kuncinya repeat. Ya nggak mungkin dong repeat dulu baru once. Kan kita belinya kan mulai dari sekali dulu, dua kali, tiga kali, empat kali. Cuman kalian pernah nggak beli produk yang di dalam hati kalian tuh bilang gini, eh aku beli produk ini karena butuh loh, karena cuman ada produk ini doang di sini. Kalau misalnya ada produk lain yang serupa tapi lebih bagus dan lebih murah, mungkin aku akan pindah ke sana. Nah, itu adalah klien. Jadi misal Feril mau cari shampoo yang nggak wangi bunga-bunga gitu ya, wanginya yang wangi macho, manly banget. Tapi cuma ada satu option. Ya udahlah, terpaksa saya beli yang satu option itu sekali. Tapi karena nggak ada pilihan lain, jadi Feril kan terpaksa kalau shampoo-nya habis ya beli itu lagi ya. Jadi dia, kamu sudah disebut dengan klien kalau udah dua kali, tiga kali, empat kali beli. Cuman si Feril itu batin, ini nggak ada yang harum lain yang lebih maco atau yang lebih fresh atau lebih minty. Nah, berarti kan sebenarnya di dalam hati itu netral ke negatif. Tapi ada juga misalnya pelanggan lain yang emang bener-bener suka sama wangi shampoo yang tersebut ada juga. Jadi ini klien ini kata kuncinya repeat, tapi perasaannya nggak melulu positif. Bisa jadi dia repeatnya itu karena kepaksa. Nah, nanti kita bisa pelajari kalau di sana ada churn customer yang berasal dari klien ini. Kata-kata churnnya saya ketikkan di chat box ya, supaya kalian bisa googling. Oke, itu jawabannya Feril. terima kasih Bu, saya menjawab. Terima kasih. Oke, ini saya stop di sini dulu. Barangkali kalian ada yang mau ditanyakan. Miss, saya izin bertanya. Untuk Boleh.
Yang klien tadi kan kata kuncinya repeat order, di mana kalau negatif itu biasanya dikasih bintang 1 dan netral itu bintang 3. Tapi kalau seandainya saya udah repeat order beberapa kali, tapi saya tuh nggak ngasih input apa-apa berupa rating, itu gimana, Miss? Jatuhnya dia ke negatif Yes. netral atau gimana? Iya, oke. Nah, Shita, kebetulan saya mengajar mata kuliah topik dalam sistem kognitif di jenjang S2. Nah, di sistem kognitif tersebut saya mengajarkan tentang recommendation system. Nanti saya tulis juga supaya kalian bisa baca-baca ya. Jadi di sini kita mempelajari gimana caranya kita merekomendasikan barang. Barang ini item, bisa movie, bisa produk gitu ya. Dengan feedback yang diberikan oleh pelanggan. Dan ini sangat berkorelasi dengan materi CRM ini. Nah, cuman ada dua tipe pelanggan, Nashita. Pelanggan yang memberikan feedbacknya secara eksplisit. Eksplisit itu tadi pakai rating ya, pakai Hmm. bintang atau pakai jempol. Dan ada pelanggan yang implisit memberikan feedbacknya. Nah, ini harus digunakan software CRM untuk mengetahui dan mengulik lebih lanjut tipe-tipe dari implisit customer. Tadi kan yang seperti yang diceritakan sama Nashita. Kadang-kadang kita malas gitu yang ngasih bintang atau nggak sempet atau udah ketutup duluan gitu kan udah ke scroll banyak. Nah, tapi sebenarnya kita suka misalnya, tapi nggak sempat aja ngasih bintang. Nah, implisit kan berarti itu ya tidak tidak terdeteksi secara rating. Nanti akan ada beberapa cara-caranya di sistem kognitif. Saya ceritakan beberapa caranya aja ya. Kalau misalnya dia berupa YouTube, YouTube itu dia ada likes sama dislikes. Likes-nya ditontonin berapa yang likes, tapi yang dislike nggak ditontonin kan ya jumlahnya. Itu yang eksplisit. Nah, kalau implisit, dia dari durasi nonton. Durasi nontonnya, kalau misalnya dia nonton sampai entek, sampai full, sampai end, berarti dia secara implisit menyukai tayangan tersebut, walaupun dia nggak like atau nggak pencet lonceng itu apa namanya? Subscribe ya. Jadi dia implisit. Atau dari Instagram. Instagram itu juga seperti itu. Kalau kalian scroll di news feed-nya dan kalian pay attention-nya lama di foto tersebut atau akun tersebut, nah berarti kalian secara pasif atau secara implisit itu suka juga. Dan itu nanti yang menentukan adalah software CRM-nya di bagian analytics. Atau kalau di Amazon website, itu dari clickstream. Clickstream saya ketikkan juga supaya kalian bisa googling. Nah, di sini di Clickstream Analysis ini lebih menarik lagi dan tipenya beda kayak YouTube atau Netflix atau Instagram ya. Dia karena menjual barang kan ya di Amazon, dia mengamati path-nya. Jadi dia habis ngeklik apa, lalu spend berapa minutes di sana, lalu ngeklik apa lagi. Nah, path-nya itulah yang mereka lakukan analisis untuk menyimpulkan sebenarnya pelanggan ini punya kesan positif atau negatif terhadap produk tertentu atau terhadap kategori tertentu. Misalnya kategorinya ada babies, ada apparel atau ada apa gitu ya. Jadi itu bisa termasuk implisit dan caranya banyak. Oke, Miss, thank you. Oke, ini saya lanjutkan. Jadi yang sumbu Y ini adalah repeat purchase rates. Jadi mereka yang sudah membeli kalau satu kali paling di sini doang ya. Lalu kalau yang udah repeat order berarti ya sampai sini. Nah, kalau di sini kan nah sampai nah ini skalanya 7 sih. Jadi dia masih berkisar ada yang satu, ada sampai ke 5 atau 6 di sini. Nah, sampai ke atas biasanya kalau dia sudah ratusan kali membeli, berarti dia very satisfied dengan produk tersebut. Kalau yang tadi klien,
Berarti repeat order kita nggak tahu juga repeatnya berapa kali. Kalau misalnya baru 3 kali 4 kali ya paling di sini. Di sini masih negatif ke netral. Nah, ini dari buku beda lagi, pengarangnya Battle. Jadi ini sekarang sudah diterapkan ke perusahaan-perusahaan retail seperti Hypermart, Superindo, ada juga salon sih. Saya pernah ngerjakan proyek yang tentang salon Nanisa kalau kalian pernah ke salon tersebut. Jadi mereka itu otomatis beda ya kalau misalnya perusahaan retail, maka yang dilihat adalah kapan dia datang ke sana, seberapa sering dia datang. Oke, kita lanjutkan. Tadi baterai saya habis. Ini sudah dicas. Seberapa sering ya? Tadi sampai sini ya. Seberapa sering mereka ke sana? Lalu seberapa banyak uang yang sudah dia belanjakan? Kalau misalnya saya ambil salon, kapan terakhir saya nyalon? Misalnya facial. Oh, misal seminggu yang lalu. Lalu seberapa sering saya datang ke salon tersebut? Misalnya ini yang ke-10 kalinya. Nah, biasanya di sini kalau kalian pernah dapat itu yang ada stamp-stampnya, jadi ada kotakan 10 gitu. Ini saya sharing deh. Kayaknya kalian juga pernah deh ya. Jadi ada kotak gini. Em, ini jangan sampai hilang ya Mbak kotaknya. Biasanya dia pesenin gitu. Lalu setiap kali kedatangan nanti minta stampnya atau ditempelin stiker di sini. Nah itu sebenarnya buat ngetrace frekuensinya dia berapa kali ke sana. Nanti kalau sudah full bisa ditukarkan dengan piring cantik atau sebagainya. Nah itu uh, suatu pendekatan customer yang mendekatan frekuensi atau seringnya kalian ke sana. Lalu ada lagi yang monetary. Ini kalau kalian install app-nya bakalan kelihatan sudah berapa rupiah yang kalian belanjakan di toko tersebut. Ini saya pernah punya app-nya Mothercare, itu ketika dia sudah, kan ada ya transaksinya ya. Lalu kalau nilai sekian bisa ditukarkan poin sekian, nanti menjadi potongan untuk pembelian selanjutnya. Nah, dan itu merupakan benefitnya kalau kita menjadi member. Jadi ada 3 ini. Namun ini tidak terbatas hanya resensi, frekuensi, dan monetary ya. Sekarang udah dikembangkan banyak lagi yang namanya L. Itu ada L, RFM. L di sini length. Jadi misalnya seberapa lama dia sudah bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Jadi ngitungnya dari pertama kali transaksi sampai terkini, transaksi yang terkini. Jadi length-nya. Semakin lama hubungannya, maka semakin banyak benefit yang bisa didapatkan. Atau ada lagi T. T itu dia um, temporary atau apa ya? Ada 2 kok definisinya T di sini. Jadi ini untuk penjualan barang-barang yang salah satunya memiliki expiration date yang cepat. Jadi dia nanti ada periodnya, ada termnya, bisa dihitung dari sana. Jadi tujuannya sih supaya customer tersebut tidak mendapatkan barang yang mendekati expiration date. Sehingga dia tetap puas, tetap loyal. Lalu di sini ada CRM program. Beda lagi ya ini ya. Tadi kita sudah belajar konsepnya, sudah belajar sistemnya, lalu ada software, nanti ada YouTube-nya juga. Nah, sekarang programnya. Programnya CRM di sini bisa kita lihat yang panah biru ini. Tapi kalau mereka yang menggunakan traditional marketing, ini yang panah kuning. Nah, kalian saya minta mengamati gambar di depan ini 2 menit, 3 menit. Lalu silakan raise hand. Apa arti dari gambar di depan?
Saya tak minum dulu. Oke, Rifki Alfa to file. Ya, halo Miss. Yes. Jadi kalau dari grafik ini sebenarnya intinya simpel sih, kan perusahaan tuh mau increase revenue. Jadi kita jadi kita tahu apa kebutuhan kita dan kebutuhan customer sehingga mereka mau purchase terus di kita sehingga kita bisa sustain revenue kita walaupun sebaran pelanggannya nggak besar karena kita punya niche sendiri yang dimana mereka dependen ke kita. Jadi bakal selalu ke kita terus dan akhirnya ningkatin revenue juga, Miss. Thank you. Oke, good. Jadi cukup satu aja jawabannya Rifki aja tadi sudah mencerminkan gambar ini dengan baik gitu ya. Jadi pertama betul, jadi tidak perlu memiliki sebaran pelanggan yang sangat luas. Ini kalau kita lihat yang kuning ini kan ke kanan ya, kanannya sumbu X itu kan berarti semakin tinggi ya nilainya. Jadi nggak perlu dia tersebar di mana-mana, tapi sedikit aja, cukup di sini aja sebarannya, tapi dia meningkatkan keuntungan. Loh kok bisa? Nah, keuntungannya tersebut bukan dari hmm, banyaknya pelanggan atau tersebarnya pelanggan yang melakukan transaksi, bukan itu, melainkan keuntungannya dibuat dari repeat ordernya pelanggan yang sudah loyal. Ya mungkin pelanggannya nggak sebanyak dengan yang lain gitu ya, nggak apa-apa, tapi dia sudah bergantung atau sudah loyal banget sama produk-produk kita. Jadi dia akan terus membeli. Lalu satu lagi, pelanggan loyal tadi kan cirinya dia secara sukarela mempromosikan produk yang dia pakai ke teman-temannya. Nah, dari situ perusahaan bisa menurun jumlah atau cost untuk marketingnya. Dan kalau kalian, mungkin kalian juga pernah merasakan ya, ketika iklan di TV yang ngomong, dibandingkan dengan bestie kalian yang ngomong, kalau review produk atau testimoni produk akan lebih percaya siapa. Nah, kalau kalian mesti, oh, iki bestieku sendiri yang bilang kayak gini, dia udah eh, pakai produk itu lama banget. Misalnya, mungkin bukan produk ya, atau jasa dokter gigi deh.
Nah, kalau kita sudah cocok sama dokter gigi A, mau apapun keluhan gigi kita itu ke dokter gigi tersebut. Bisa jadi kita tertarik karena ramahnya, karena logisnya, lalu karena nggak sakit aja waktu dicabut. Keren sekali kan? Nah, kalau misalnya kalian sudah loyal banget kayak gitu, mungkin kalian akan langsung kasih rekomendasi ke teman kalian kalau teman kalian lagi sakit gigi. Udah pakai dokterku aja. Emang sih jaraknya agak jauh, tapi ini enak lu nyebutnya nggak kerasa. Nah, keren sekali kalau ada dokter kayak gitu, saya tolong diinfokan ya. Ya, jadi cukup mungkin sedikit saja pelanggannya, tapi dia memaintain pelanggan itu dengan baik. Dan ini alasan-alasan kenapa kok kita butuh untuk mempertahankan pelanggan yang sudah lama. Lama itu maksudnya adalah yang sudah beberapa kali transaksi di tempat kita dalam jangka waktu yang lama. Jadi pertama, menjual produk ke pelanggan baru itu biayanya 6 kali lipat ketimbang ke pelanggan lama. Biaya advertising, lalu biaya membership, lalu belum lagi analitiknya, lalu maintain service-nya. Lalu pelanggan yang kecewa akan memberitahukan kekecewaannya ke paling tidak 8-10 teman terdekatnya. Kalian pernah nggak review jelek atau misalnya, aduh aku kecewa banget spending segini, tapi ternyata servisnya nggak memuaskan, misalnya ke bengkel gitu ya. Lalu perusahaan dapat meningkatkan profitnya sebesar 85% dengan hanya mempertahankan 5% pelanggannya saja. Loh, dia bisa dapat 85% peningkatan profit walaupun dia cuma pertahanin 5 dari 100. 5% kan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, tapi cukup pertahanin 5% aja. Kemungkinan terjualnya produk baru kepada pelanggan baru adalah 15%. Sedangkan menjual ke pelanggan lama, peluang untuk dibeli itu adalah 50%. Loh, 50% itu angka yang tinggi ya, walaupun dia maybe yes, maybe not gitu ya. Tapi peluangnya akan lebih besar ketimbang menjual produk ke pelanggan baru. Effortnya juga ya, effortnya 6 kali lipat kalau ke pelanggan baru. Lalu 70% dari pelanggan yang komplain akan bertransaksi kembali apabila komplain mereka diperhatikan. Nah, jadi sebenarnya komplain itu sebuah feedback yang mungkin dibungkus dengan kata-kata pedas atau kata-kata yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita menanggapi komplain tersebut dengan baik, dia akan beli lagi kok. Kenapa? Karena sebenarnya ngasih komplain, ngasih feedback itu kan butuh effort ya, dibandingkan dengan gak ngurus wes, aku akan nggak usah komplain, nggak usah feedback, tapi aku akan cerita aja kalau aku kecewa ke temanku. Tapi ketika ada komplain dan disampaikan ke perusahaan, itu sebenarnya adalah niat baik yang mungkin dibungkus dengan nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita bisa menanganinya, dia akan beli lagi, dia akan datang lagi. Nah, ini program-program CRM yang lain. Mungkin saya yakin sih kalian nanti ketika saya berikan polling, banyak yang ngisi membership card. Kalau ada cashback, sistem points juga ada, personalized rewards pada saat ulang tahun, lalu ini gratis ongkir, kalau ada reminder untuk produk baru, launching baru, atau reminder salon tadi ya, Anda sudah 2 bulan nggak facial atau apa. Lalu ada juga mereka-mereka yang mungkin nggak tergiur sama points atau cashback, tapi mereka tergiurnya sama donations. Jadi ini banyak sekali juga mereka-mereka perusahaan-perusahaan yang bikin misalnya gelang untuk donasi ke laut atau kemana. Jadi untuk membersihkan lautnya. Jadi mereka ada sebagian customer yang peduli terhadap donation ketimbang cashback atau points. Lalu ada juga yang dibungkus dengan pride. Jadi biasanya ini terlihat dari kalau ada launching produk baru, mereka langsung datang dan merasa ada kebanggaan sendiri ketika mereka diundang di launching produk baru tersebut. Oh, ini kebanggaanku loh, aku diundang dalam acara ini dan gak semua yang lainnya diundang.
Sehingga dia menciptakan acara untuk meningkatkan pride dari customer tersebut. Oke, sebelum ke dimensi CRM, saya mungkin akan buka polling bentar. Oke, ini saya launch satu pertanyaan. Silakan kalian isi dan setiap produk dipisahkan dengan koma. Contoh, Starbucks, koma, Miniso, koma, salon ini. Gitu. Saya kasih waktu 10 menit ya.
Oke, Faiz Ramdhani ada di sini. Faiz Ramdhani, tolong saya diceritakan apa keuntungan atau benefit yang pernah kamu dapatkan dari berlanggan membership card ini. Silakan. Oke, atau Devika, boleh di-share kamu tadi berlangganan apa, lalu mendapatkan benefit apa? Izin menjawab, Miss. Aku tadi itu ada Starbucks, Watsons, Century, terus The Body Shop, sama apa ya satu lagi? Itu yang aku tulis sih, Miss. Kalau benefitnya, em, kalau Starbucks card tuh lebih ke kita bisa bayar produknya pakai card itu. Tapi jujur kalau Century sama Watsons, aku agak kurang tahu sih, Miss. Cuman langganan aja. Belum Kayaknya pernah dapat nggak dapet poin gitu poin-poin deh, Miss, atau kayaknya. Jadi enggak ya? cuman kayak insert nomor kartu atau nomor teleponnya, terus udah. Aku belum coba dapet benefit apa-apa sih, Miss. Oke. Tapi kalau The Body Shop dapat poin. Kita bisa kayak tukerin sama, kalau misalnya udah in a certain amount tuh bisa tukar sama suatu produk tertentu gitu. Oke, good. Nah, dari ceritanya Devika ini, kita bisa memiliki pemahaman bahwa sebenarnya yang diuntungkan ketika kalian sign up membership card itu tidak selalu pelanggannya, tapi sudah pasti yang diuntungkan adalah perusahaannya karena mereka memiliki data transaksi kalian. Lalu mereka jadi bisa profiling barang-barang apa saja yang kalian sukai dan kalian beli, dan mereka bisa menyimpulkan sesuatu dari itu. Tapi beberapa memang tidak memberikan benefit ya, belum memberikan benefit mungkin. Jadi yang pasti diuntungkan itu sebenarnya perusahaannya karena memiliki data kalian. Buktinya apa? Buktinya kalian diminta nomor atau menunjukkan kartunya ketika setiap kali transaksi. Mereka akan menginputkan nomor pelanggan yang kalian miliki dan tertera di kartu tersebut. Sebenarnya diminta datanya itu rugi nggak sih kita? Nah, dari point of view itu kita bisa menyimpulkan entah itu rugi atau itu sebenarnya keuntungan kalian. Keuntungannya kalian misalnya kalau memberikan data itu bisa mendapatkan personalisasi produk atau bisa diundang ke event-event tertentu. Atau kalau misalnya dia ngadain promo hanya berlaku untuk pemegang kartu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ruginya terkait masalah privasi ya, terutama kalau dimintain tanggal lahir. Tapi tanggal lahir ini juga opsional juga kok ya bagi kalian. Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi usia dari tanggal lahir itu. Jadi mereka bisa menyimpulkan, oh, target customer yang di middle aged dari dilihat dari tanggal lahirnya itu kesukaannya adalah yang rasa ini. Kalau dia masih youngster, oh berarti kesukaannya ini lagi. Nah, mereka kan menyimpulkannya dari tahunnya ya. Nah, kalau dari situ kalian bisa, ini bukannya saya ngajarin apa, jadi memproteksi data privasi kalian tanpa merugikan perusahaan yang memberikan membership card juga. Lalu biasanya mereka melihat month atau bulannya itu untuk memberikan special treatment.
Itu juga bisa. Jadi kalian mungkin nggak harus sama plek dengan yang ada di KTP juga nggak masalah juga kan, itu tempat tanggal lahir itu kan lumayan penting ya buat kalian dan lumayan privacy. Lalu berikutnya ini saya nyari yang jasa. Ini kan produk-produk ya. Yang jasa mana ya? Misalnya jasa itu kayak di salon atau dipotong rambut atau di dokter. Mr. Token? Mr. Token itu apa? Alan. Alan ada di sini nggak? Iya, ada Bu. Mr. Token ini apa? Saya googling ya. Mr. Token itu kayak fun world gitu Bu. Time zone. Oh iya iya iya. Mainan ya ini berarti ya. Kartu Indonesia Sehat. Ini BPJS kan? Iya Bu. BPJS ini mungkin Alan udah pernah coba ke rumah sakit bawa BPJS nggak? Belum ada sih Bu. Itu buat yang seleksi Sigmabra itu. Oh, oke. Bentar. Oh, membership gym. Siapa nih? Siapa nih yang membership gym? Gym? Saya Bu. Shifley? Ya, Oke. Boleh diceritakan benefit yang kamu dapat ketika punya membership gym ini? benefitnya untuk per bulan harganya lebih murah daripada yang per hari. Terus bisa memakai semua fasilitas gym ya. Itu aja sih. Oke. Nah, si Alan, sorry. Alan atau Shifley sih namamu? Swiftly. Shifley. Nah, dari ceritanya Shifley tadi agak kebalikan ya sama Devika ya. Jadi kalau si Shifley, dia benar-benar merasakan benefitnya punya membership card. Pertama dari potongan harga, yang kedua akses ke alat-alat gymnya. Tapi saya mau nanya dulu ke Shifley. Menurutmu, perusahaan yang punya gym tadi dapat benefit apa dari membershipmu? Eh, kayaknya benefitnya hanya mungkin biaya ini kali ya, kayak bayarannya, uang yang dapat saat bayar, sama eh, mungkin ada kayak jualan gitu, kayak gymnya jualan minuman, jadi bisa dapat income tambahan. Itu mungkin. Oke. Ya, jadi barusan itu saya menanyakan hal tersebut ke Shifley, itu supaya kalian bisa jadi punya different point of view ya, bahwa benefit itu tidak selalu tangible, tidak selalu terlihat mata atau tidak selalu berupa points atau rupiah, tapi juga bisa berupa intangible. Dan dari perusahaannya sebenarnya perusahaan gymnya itu mendapatkan benefit yang intangible dari Shifley dan dari teman-teman Shifley lain yang membership card. Apakah itu? Yaitu loyalty. Misalnya, kalau misalnya Shifley nanti ditawari atau dapat promo dari gym lain gitu ya, yang Shifley belum tahu kualitasnya dan harganya nggak dapat potongan juga, tentu Shifley akan prefer ke membership yang sudah Shifley langganan lama. Jadi sebenarnya secara tidak langsung membership card ini sedikit banyak mengikat pelanggan untuk tetap memilih produk mereka jika nanti ada kompetitor. Walaupun tidak selalu demikian ya. Misalnya saja di dompet saya itu juga ada bermacam-macam salon, nggak cuma satu aja. Nah, kalau kayak gitu kan berarti saya terikat di banyak salon gitu kan. Maksudnya kalau untuk perawatan wajah saya prefer ke salon ini, kalau perawatan rambut ke salon ini. Nah, kayak gitu juga bisa juga gitu kan. Jadi loyalty-nya itu dia dapatkan, maksudnya salon tersebut dapatkan dan ada buktinya yaitu membership tadi. Oh iya, Shifly, setiap kamu nge-gym, mereka mintain membership cardmu nggak untuk ditunjukkan? Iya, untuk verifikasi.
Lalu mereka nyatetin kamu pakai alat apa aja atau langsung dibiarin aja kamu pakai terserah alat? Eh, kalau yang saya lihat sih dibiarin saja. Jadi bebas untuk pakai Oke. semua alat. Ah, oke. Jadi nggak ada tracing tentang alat yang Shifly pakai, lalu durasinya berapa lama, dia nggak sampai research ke sana ya berarti ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini tinggal sedikit, yaitu tentang dimensi CRM. Ini berhubungan dengan data analytics yang tadi sebenarnya sudah saya spill sedikit-sedikit. Lalu yang pertama, di segitiga manajemen, operational CRM ini terletak yang di paling bawah, tapi di atasnya non-operational ya, non-manajemen ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan. Contohnya sales automation, marketing automation, atau CS automation. Jadi dia berhadapan langsung dengan pelanggannya. Ini di level operational. Di level analytical, ini bekerja di belakang layar. Jadi setelah pelanggan tersebut melakukan transaksi, mereka dapat datanya. Jadi misalnya transaksinya di hypermart, dia beli barang apa saja, tanggal berapa, total belanjanya berapa, dapat diskon berapa, itu mereka lakukan analisis. Nah, analisisnya nanti bermacam-macam, apakah dia menyimpan behavior pelanggannya, nanti di mata kuliah ADD, Analitika Data dan Diagnostik, itu seru ya, jadi ada yang menganalisa dari tanggalnya, jadi tanggalnya mereka beli itu mencerminkan sesuatu. Jadi misal ada kan yang gajiannya bulan terakhir, minggu terakhir di bulan tertentu, atau ada yang gajiannya di minggu-minggu awal di bulan tertentu. Nah, mereka menganalisis tanggalnya tersebut, kapankah customer tersebut banyak datang ke hypermart. Sehingga nanti kalau di tanggal-tanggal segitu, distokin yang banyak atau variannya diperbanyak supaya mereka terjualnya juga akan lebih banyak. Atau dari market basket analysis, ini bisa kalian search juga, banyak sekali implementasinya. Misalnya adalah orang-orang itu beli Nutella dibarengin dengan beli roti tawar. Nah, itu kan sebenarnya make sense ya. Jadi kadang-kadang memang atau beli kopi dibarengin dengan gula atau mentega dibarengin dengan meses. Nah, kayak gitu-gitu mereka melakukan yang namanya market basket analysis. Jadi melihat di setiap keranjang yang customer itu setorkan di check out point. Lalu mereka melakukan analisis yang nanti akan kalian pelajari di predictive analysis. Biasanya sih gula itu dibeli barengan apa? Atau telur itu dibeli barengan apa? Sehingga nanti letaknya dijajarkan di rak-raknya. Jadi orang-orang itu nggak riwa-riwa ke sana kemari. Atau kalau misalnya di Superindo, kalian sudah bisa melihat tag-nya yang di atas itu ya. Jadi tag-nya ada yang misalnya kopi itu jadikan satu rak atau satu lorong dengan sereal, jadikan satu lorong sama teh. Nah, itu kan harus ada research dulu ya. Kan dia nggak bisa aja random. Kopi mau saya jajarin sama pembersih ruangan atau pengharum ruangan kan mereka harus ada research-nya dulu. Nah, itu salah satu research-nya adalah market basket analysis ini. Jadi barang-barang apa yang sebaiknya ditaruh di lorong yang sama. Lalu berikutnya kolaboratif CRM. Jadi ini menciptakan interaksi atau kolaborasi antara perusahaan dengan pelanggan atau pelanggan dengan pelanggan. Tujuannya CRM ini basio. Basio itu walaupun seakan-akan customer centric, seakan-akan dia peduli sama customernya banget, padahal sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah meningkatkan profit perusahaan ya. Kalian harus tahu hal itu. Jadi meningkatkan profit perusahaan dengan cara mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, contohnya adalah pesan bersama teman di GrabFood. Kan sudah ada ya fiturnya sekarang kalau misalnya kita nggak harus pesan sendiri, karena kalau pesan sendiri itu ongkirnya kita tanggung sendiri. Jadi kita pesan bareng teman-teman kita. Jadi nge-share URL-nya, nanti teman kita bisa nambahin di basketnya. Atau sharing riding di Gojek, ini juga sekarang sudah ada. Jadi kita bisa
sharing tumpangan bersama orang yang nggak kita kenal demi harganya supaya lebih murah. Kalau di kita sih jatuhnya lebih murah, tapi kalau di Gojeknya lebih hemat bensin juga kan ya. Atau dia multi tujuan di Gokar atau GrabCar. Jadi kalau di multi tujuan ini kita bisa nyusul si A dulu mumpung sejalan. Lalu sekalian ke kampus bareng misalnya. Ini yaitu salah satu program dari kolaboratif CRM. Secara tidak langsung kita mengajak pelanggan lain untuk menggunakan produk atau jasa yang sama dan disediani fiturnya. Lalu yang terakhir ini strategic CRM, ini keputusan-keputusan di level strategis. Contohnya saja misalnya dari analytics, dari ini ya, kita punya data, lalu kita sajikan dalam informasi berbentuk graf mungkin, lalu di grafnya tersebut didapatkan bahwa lipstick yang warna ini itu ternyata pembelinya cuma 5. Dan lipstick yang dibeli cuma 5 customer ini ternyata biayanya sampai 20%. Nah, itu kan berarti butuh strategic CRM ya, menyimpulkan sesuatu yang strategik. Misalnya, yaudah di discontinue aja lipsticknya yang ini. Mengorbankan 5 pelanggan tadi nggak apa-apa, tapi kita bisa save up 20%. Nah, keputusan-keputusan itu biasanya dibuat di level tactical atau strategic. Lalu ini ada contoh-contoh CRM software. Ini saya ambil Sugar CRM, jadi emang softwarenya di analytics. Jadi misalnya adalah memvisualisasikan data-data seperti ini. Siapa aja timnya dan dia menangani daerah mana, lalu penjualannya seperti apa, dan ini masing-masing kategorinya bisa terlihat. Nanti di sini ada top sales-nya bisa terlihat juga. Ini software lain, Desk Era, sekarang punya Salesforce-nya namanya ya. Dan ini list dari software-software ini untuk UMKM, Small and Medium Enterprise. Lalu ini yang untuk Large Enterprise. Nah, ini buku-buku yang tadi di-mention ada Battle sama Pain. Yang buku khusus tentang CRM. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Ini absennya sudah saya centangin ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, send free boleh ditutup dengan berdoa. Baik Bu, untuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, kita bisa mengakhiri dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai.